Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita masih bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang komparasi perbandingan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi Islam. Kita melihat bahwa dalam kehidupan saat ini satu fenomena yang tidak bisa kita nafikan ya dalam krisis kehidupan multidimensional ini, adanya kemiskinan, ya, kebodohan, ya, kemerosotan moral, ya, kezaliman dan sebagainya. Fakta-fakta ini tentu kalau kita melihat akar masalahnya, ya, itu banyak hal yang saling terkait ya, berkait dengan masalah tatanan sosial masyarakat yang semakin individualistik ya, kemudian budaya masyarakat yang juga hedonis ya, menghalalkan segala cara. Jadi sekarang kalau ya kemarin kita sudah bisa saksikan kalau udah nggak urusan-urusan nggak pakai uang nggak bisa lancar gitu ya. Kemudian juga politik yang oportunistik ya. Kemarin kita bisa melihat bahwa ketika kenaikan BBM ya pastilah masyarakat akan menolak ya, tapi bagaimana elit politik di di nasional ya, kemudian ya seolah menjadi suara rakyat, menjadi suara partai begitu ya. Mereka tidak menggubris apa yang menjadikan aspirasi masyarakat di bawah. Belum lagi kalau kita melihat bahwa ekonomi kita saat ini adalah kapitalis ya. Ya, semakin kapitalis atau neo kapitalis ya. Istilahnya ya kalau sekarang eh, bagaimana peran ya. Ya kalau kita berbagi melihat pilarnya siapa yang berperan besar yaitu justru swasta ya. Karena dalam sistem kapitalis lebih kepada mementingkan kepentingan individu ya. Dan kita rasakan di dunia pendidikan juga semakin materialistik ya. Sekarang makin mahal ya. Artinya bagaimana kita melihat juga di perguruan tinggi eh, semakin diprivatisasi ya. Subsidi pemerintah kemudian semakin lama semakin dikurangi ya, berubahnya dari status satker kemudian jadi BLU bahkan jadi Badan Hukum Pendidikan begitu ya. Jadi artinya ya ke depan ya mungkin nanti tidak jauh beda antara negeri dengan swasta dari sisi biaya. Baik saudara sekalian, kalau kita melihat dari sini tentunya kita sebagai kaum muslimin ya, apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairal ummat ukhrijat linnas. Allah telah janjikan umat Islam adalah umat yang terbaik ya di tengah manusia. Namun kalau kita melihat kondisi saat ini, tentu akan satu hal yang memprihatinkan ya. Artinya bahwa umat Islam saat ini adalah umat yang kehilangan pemikirannya, ya, jauh dari ajarannya. Ya, kalaupun hanya sebatas ibadah ya atau mewarisi Islam hanya masalah ibadah atau ritual ya, simbol-simbol keagamaan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat bagaimana pemikiran umat Islam ini adalah mengadopsi lebih banyak pemikiran yang bukan berasal dari Islam. Ya katakanlah secara politik ya, maka sistem demokrasi inilah yang kemudian diadopsi. Ya. Dan dalam sistem ekonomi justru ekonomi kapitalis yang diterapkan. Ya. Nah ini kalau kita melihat di balik semua itu tentu kita me, melihat bahwa pemikiran tadi ya demokrasi atau kemudian sistem ekonomi kapitalis ini paling banyak diterima dan disambut dengan kebanggaan oleh kaum muslimin tanpa disadari bahwa itu merupakan pemikiran yang direkayasa ya, yang diciptakan oleh Barat agar bisa diterapkan secara praktis di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, ya buktinya kalau kita melihat saat ini ya, katakanlah di negara-negara Timur Tengah sudah kelihatan betul tuh perubahan pemikiran masyarakatnya, rakyatnya dan sebagainya. Ya, dengan nilai Islam yang masih kental harusnya gitu, misalkan untuk menutup aurat saja ya, sekarang sudah dianggap sebagai hak asasi manusia. HAM inilah yang seringkali dijajakan ya, dipropagandakan ya, jadi hal-hal yang itu tidak bisa dipaksa oleh agama ya. Jadi misalkan menutup aurat, kemudian
berkholwat gitu ya, itu kan larangan-larangan yang jelas dalam Islam udah jelas ya. Tapi ya dengan era sekarang ya, atau generasi milenial yang kemudian jadi sasaran untuk mereka, ya dianggapnya itu melanggar hak asasi manusia. Makanya di Barat, di Timur Tengah kalau kita lihat saat ini ya kebijakan-kebijakan katakanlah dulu mungkin pada masa pemerintahan Raja Fahd ya masih zaman era tahun 70-an itu ya larangan wanita untuk terbuka gitu ya, membuka aurat dan sebagainya. Bahkan sekarang yang terjadi justru bebas ya. Atau mungkin yang kedua konser sudah mulai di ini kan ya. Ya, ya karena sekarang mereka mencari devisa bukan lagi dari minyak ya, sekarang dari pariwisata. Dan tentu kita juga harus memahami ya bahwa Barat pun itu selain merekayasa juga mengawasi dan menjaga agar pemikiran tadi kemudian tetap ya diadopsi begitu. Nah, disinilah kepentingan kita sebagai intelektual Muslim ya untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana sistem ekonomi kapitalis yang sungguhnya justru bertentangan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam lah. Kembali kepada apa yang sudah pernah kita pelajari ya, bahwa perilaku manusia tergantung pada pemahaman. Pemahaman dibangun bagaimana cara berpikirnya. Jadi berpikir yang sudah kita pahami itu kan melibatkan 5 unsur ya. Pertama fakta, 4 ya. Fakta, panca indera, kemudian otak yang diberikan adalah kemudian informasi ya, informasi yang didapatkan. Nah, informasi didapatkan ini dari mana sumbernya? Apakah dari Islam atau bukan dari harusnya di luar itu ya. Maka kalau eh, pemahamannya sendiri berpikirnya dengan cara tidak Islami misalnya, maka ya pemahamannya tidak maka tidak wajar dan perilakunya juga tidak Islami. Contoh kalau sering saya tanyakan, boleh nggak pacaran? Nah, karena sekarang memang masyarakat menganggap itu hal yang biasa, ya boleh-boleh saja, kan begitu, ya. Jadi terkadang inilah yang katakanlah masyarakat ya, disebut masyarakat dalam mana Islam itu adalah di mana adanya interaksi manusia yang diikat dengan satu pemikiran, dengan satu perasaan, dan adanya aturan yang diterapkan. Itu adalah masyarakat. Maka masyarakat Islam adalah masyarakat yang tentunya diikat dengan akidah Islamiyah, ya, yang diikat dengan pemikiran yang sama, perasaan yang sama, dan kemudian adanya aturan yang mengatur mereka. Memang bisa gitu aturan itu disamakan atau perasaan itu bisa disamakan kan begitu ya. Ya inilah yang membedakan dalam hal ini kita ya. Artinya ketika acuan ya saya pikir kalaupun umat di luar non muslim ya gitu ya harus dengan agamanya katakan seperti itu ya harusnya begitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Eh, Marahnya ya atau bahagianya orang itu didasarkan pada aturan-aturan bukan pada perasaan gitu ya. Jadi ketika orang tua kita saja dihina ya itu tentu ada perasaan tidak terima ya. Ini apalagi kalau misalnya Rasul kita ya, Nabi Muhammad SAW kemudian dihina, orang menganggap ya biasa aja, ngapain marah-marah gitu dan sebagainya. Ini kan satu hal yang dipertanyakan gitu ya. Atau apa namanya ada isu apa yang sebagainya gitu ya. Kemudian kita berdiam diri ya, padahal itu satu hal yang kayak kemarin ya. Masalah jilbab kemudian diungkit-ungkit kembali ya. Ya itu kan masalah ya istilahnya kalau ketika seorang muslim ya memang harus menutup aurat kan gitu. Muslimah ya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini yang memang harus kita pahami. Jadi aturan itulah menjadikan standar yang sama, tidak boleh berbeda dalam masalah hukum seperti itu ya. Nah, kalau kita kembali kepada hal tadi ya, gimana pemahaman pada proses berpikir, maka ketika kita mengkaji ekonomi, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang masuk dalam ruang lingkup ilmu ekonomi yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya dan mana yang sifatnya sistem ekonomi. Ya, kita sudah saya sudah sampaikan bahwa ilmu ekonomi bersifat universal. Ya, maaf, ilmu itu adalah bersifat universal ya, maaf, bukan ilmu ekonomi. Ilmu bersifat universal. Makanya yang bersifat universal ini biasanya uh, dalam wilayah ilmu-ilmu eksakta, ya, fisika, kimia, matematika dan sebagainya itu tidak ada warna misalnya matematika Islam dan sebagainya tidak. Nah, kenapa kemudian muncul ekonomi, ada ekonomi syariah dan sebagainya? Karena memang ada ekonomi-ekonomi lainnya yang kemudian itu bertentangan. Makanya ada hal yang kemudian disandingkan. Ya, kalau istilah orang ada alternatif. Kalau saya mengatakan itu solusi. Ya, ya seperti sistem riba, kemudian diganti dengan sistem apa namanya syariah ya bagi hasil dan sebagainya gitu ya. Nah, karena apa?
ilmu-ilmu sosial ini yang kemudian memang akan tergantung pada sudut pandang ya hidup tertentu atau ideologi tertentu yang kita tahu bahwa kalau sudah kita belajar tentang uh, ideologi ya secara politik ataupun secara ekonomi, maka kita kenal dan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Ya, kemudian kita ya Islam juga bagian hal yang bisa menjelaskan, ya, mampu menjawab problematika masalah ekonomi. Baik, selanjutnya kalau kita melihat ya kegagalan kapitalis ini kan kalau kita melihat ya adanya kesenjangan yang semakin melebar antara negara maju dan negara miskin, yang kaya dengan yang miskin, ya, di mana jumlah penduduk dunia juga yang makin banyak juga semakin bertambah juga penduduk miskinnya, ya. Ini kan berarti ada kegagalan tertentu yang kata mereka harusnya ya sistem mereka yang diterapkan itu bisa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan begitu, ya. Nah, kalau kita melihat sistem ekonomi kapitalis, ya, ini dibangun dengan 3 kerangka dasar dari sisi kelangkaan, scarcity, dari sisi nilai, ya, value barang yang dihasilkan, dan price atau harga sebagai alat pengendali. Nah, bicara tentang kelangkaan, saudara, ya, tentang scarcity ini kan seringkali kita mendapatkan ya dari para guru atau dari para dosen sebelumnya itu yang mengatakan bahwa kelangkaan itu terjadi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya, sedangkan alat memenuhi kebutuhan ekonomi, ya, terus resources itu sendiri mereka terbatas. Sehingga apa? Ya, bagaimana solusi dalam memecahkan masalah problematika ekonomi itu adalah produce to produce. Kesannya bahwa tinggal produksi dan produksi selesai masalahnya. Padahal faktanya yang terjadi di lapangan kebutuhan manusia tetap saja tidak terpenuhi. Ya, karena kita melihat bahwa menjamin tercapai peningkatan produksi tinggi ini, guna terpenuhinya barang dan jasa ini lebih kepada sifatnya agregat, ya, tidak melihat apakah masing-masing orang itu terjamin atau tidak. Ya, apa yang juga pernah saya sampaikan, misalkan kalau ketika pemerintah menyatakan bahwa kebutuhan beras kita cukup, kebutuhan sembako kita cukup, ya, gula, tepung dan sebagainya. Karena melihat dari sisi jumlah produksi itu kemudian bisa memenuhi dengan jumlah orang dan kebutuhan. Tidak memandang apakah ada orang yang bisa mengakses, adakah orang yang bisa memiliki daya beli, ya. Faktanya kan tidak semua orang kan. Ya, artinya situlah adanya orang-orang miskin yang tidak bisa memiliki kemampuan dalam membeli barang. Nah, kemudian hal lain yang juga harus kita koreksi, saudara, ya, ini kalau dalam istilah ini kan tadi kebutuhan manusia tidak terbatas. Betulkah kebutuhan-kebutuhan itu tidak terbatas, gitu kan? Padahal kita dalam bahasa Inggris istilahnya kebutuhan itu berbeda dengan keinginan, ya. Needs dengan berbeda dengan wants. Ini mungkin mahasiswa yang jago bahasa Inggris bisa membedakan ini. Nah, kita memandang bahwa kebutuhan manusia itu sebetulnya adalah given, ya, yang disebut dengan basic need, ya, kebutuhan pokok. Apa yang disebut dengan kebutuhan pokok? Itu adalah sandang, pangan, papan, kan begitu. Ya. Jadi artinya kalau kita melihat kebutuhan akan pangan makan kita, ya, kebutuhan pakaian kita, dan kemudian tempat tinggal kita, itu kan given, ya, tetap. Contoh, bagi mahasiswa katakanlah berapa kali Anda makan sehari, semalam lah gitu. Ya kalau normal misalnya 3 kali. Ya. Contoh atau misal kemudian uang bulanan Anda kemudian ditambah 3 kali lipat, ya. Biasa 1 juta, katakanlah ditambah menjadi 3 juta per bulan misalnya. Apakah kemudian makan Anda menjadi 3 kali lipat? Kan tidak. Ya. Karena kebutuhan dalam pemenuhan pokok tadi, basic need tadi, Anda tetap, ya, given 3 kali terpola, ya. Yang berubah itu apa? Keinginan. Ya keinginannya sih pengennya makanan yang enak, yang bergizi, kan begitu. Biasanya awal bulan mainnya Solaria, ya, mainnya kemudian McD dan sebagainya, ya, akhir bulan kemudian secara asal Indomie lagi, kan gitu, ya. Jadi tetap makannya itu 3 kali seperti juga kita, ya. Kedua, sandang, ya, pakaian kita. Saya yakin saudara-saudara, apakah tiap hari, tiap bulan atau tiap minggu kemudian beli baju baru? Kan tidak, ya. Bahkan mungkin dikatakan ganti baju baru kita itu tahunan, ya, menjelang Lebaran itu baru semuanya ganti, semuanya artinya dapat baju baru, kan gitu, ya. Yang penting kan baju, ya, saya mungkin kalau Anda melihat saya mengajar, ya mungkin yang suka memperhatikan kok bajunya Pak Hadi itu lagi gitu, ya.
Ya, kalau sepadang itu saya katakan nyaman, ya menutup aurat, kemudian juga bersih dan sebagainya, nggak masalah. Ya, nanti saya tunjukkan tuh bagaimana saya masih punya baju dari zaman saya, zaman anak saya masih 1 tahun sampai sekarang kuliah S2 pun masih ada tuh baju itu dan masih masih bisa dipakai. Ya, jadi bukan pada masalah tiap hari ganti baju dan sebagainya ya, atau beli baju baru. Nah, artinya given ya. Adapun misalnya ya baju yang pengennya yang tidak terhingga itu tadi ya, bukan kebutuhannya tapi keinginannya sih pengennya baju-baju bermerek gitu ya. Cardinal, kemudian apa tuh sepatu Adidas atau gitu misalnya ya. Ya. Atau kalau cariah di pasar apa tuh namanya di alun-alun setiap minggu ada yang 100.000 3 lah gitu ya, dapat juga. Dan terakhir ya misalnya papan, ya. Jadi papan ini apa? Kemudian tiap bulan Anda pindah kos gitu ya, tiap dan sebagainya atau kita tiap bulan, tiap tahun beli rumah enggak, ya. Selama kemudian kita merasakan tinggal atau jadi kan apa itu kos maupun kan sama aja, nanti kebutuhan akan papan ya, tempat tinggal. Nyaman, terlindung dari panas, hujan dan sebagainya cukup. Nah, itu kebutuhannya, artinya given. Adapun keinginannya sih, ya ini mahasiswa biasa nih, kuliah, pengen kos-kosannya nih yang di Sinangsari misalkan. Pengennya sih ada AC-nya, ada wifi-nya, gitu ya. Ada apa, air panasnya misalnya gitu, ada macam-macam lah, ada laundry-nya. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Ya. Jadi artinya bahwa kelangkaan barang dan jasa yang bersifat relatif ini, ya, hal-hal yang sifatnya basic need, ya, sandang, pangan, papan secara individu adalah tetap. Adapun ya kebutuhan sekunder dan tersier ini yang kemudian eh, yang menjadikan tidak terbatasnya tadi. Ya, maka saya kalau saya tanya ke mahasiswa, contoh gimana sih kebutuhan yang tidak terbatas itu? Ya gini Pak, misalnya kita punya motor, ya punya sepeda dulu mungkin ya. Nggak sepeda nggak puas, pengen punya motor pengen punya mobil pengen punya pesawat gitu. Begitu. Ya, itu kan keinginan, bukan pada kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan sekunder tersier inilah yang kemudian seringkali bertambah. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan manusia itu bersifat individu, bukan kebutuhan secara kolektif. Apalagi tadi ya, kebutuhan pangan kita cukup. Ya, dilihat dulu masih ada individu dan masanya. Makanya kisah indah yang bukan kisah indah sebetulnya. Ya, satu pelajaran yang diabadikan dalam kisah ketika Umar bin Khattab ya, setiap malam sebagai Amirul Mukminin itu keliling melihat rakyatnya adakah rakyatnya tidak bisa makan pada hari itu. Sehingga ditemukan seorang ibu yang kemudian menggodok batu ya, kotak, anaknya menangis kelaparan, kemudian saking apa namanya lama lelah menangis tidur ya. Kemudian Khalifah Amirul Mukminin ini mendatangi ibu tadi. Wahai ibu, apa yang kau masak itu adalah batu. Kenapa engkau apa namanya menipu anakmu dengan apa menggodok batu? Ibu itu menjawab, ya kami miskin ya Tuhan katanya. Kenapa miskin? Ya, ya ini gara-gara pemimpin kami nggak becus ya, nggak apa namanya, nggak serius dalam apa, mengurusi masalah rakyatnya. Nggak tahu di depannya itu ada Amir Mukminin. Apa yang terjadi, apa yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Umar, maka beliau langsung ke Baitul Mal, ya, mengambil satu karung gandum, ya, namanya seorang Khalifah atau Amir Mukminin dikawal oleh ajudannya lah gitu. Maka melihat tuannya itu kemudian mengambil gandum, ya kemudian mengatakan biar tuan aku yang memanggulnya. Apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar? Tidak, ini adalah tanggung jawabku. Aku bertanggung jawab terhadap urusan umatku, maka aku yang memanggul sendiri. Ya, masya Allah luar biasa. Ini seorang karakter pemimpin dalam Islam. Mereka orang yang pertama kali merasakan lapar dan yang terakhir kali merasakan kenyang. Bukan seperti yang sekarang, ya. Bagaimana pemimpin atau kemudian apa namanya penguasa ini kemudian semakin kaya dan sebagainya, ya. Atau yang sekarang istilahnya ABS asal bapak senang atau AIS asal ibu senang kan begitu yang terjadi, ya. Jadi ini ya apa koreksi dalam sistem ekonomi Islam terhadap konsep kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi bukan kebutuhannya yang tidak terbatas, tapi keinginannya yang tidak terbatas. Kebutuhan adalah berkaitan dengan kebutuhan basic needs adalah given. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua, ya apa yang disebut alat pemuas kebutuhan itu yang sebutan barang ekonomi, goods and services, ya barang dan jasa. Ini kan dalam pandangan kapitalis hanya sebatas adanya utility,
ya, dan adanya demand. Makanya tidak heran, ya, dalam pandangan mereka selama ada utility-nya, ada demand-nya, maka sah-sah saja dikatakan sebagai barang ekonomi. Ya, Homer yang sudah saya pernah jelaskan kan itu ada nilai gunanya kan. Ada kemudian istilahnya utility-nya, atau kemudian yang kedua ada demand-nya, permintaannya. Itu sebagai barang ekonomi dalam pandangan mereka. Mohon maaf, misalkan dalam jasa prostitusi itu pun dianggap sebagai jasa ekonomi. Karena di situ ada permintaan, ada utility kepuasan maupun kepuasan secara biologis barangkali ya, dan sebagainya. Tanpa memperhatikan saudara tentang apakah kebutuhan itu bermanfaat atau tidak, ya, atau kemudian membahayakan atau tidak, atau haram atau tidak. Nah, di sini konteks dalam Islam ada screeningnya. Ini barang berbahaya atau tidak, halal atau haram. Karena ada kaidah mengatakan al-asya al-ibah. Hukum benda adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka ketika itu berkaitan dengan barang-barang yang sudah diharamkan dalam Islam, misalkan daging babi, khamar dan sebagainya, itu tetap haram, nggak boleh. Ya, ini sudah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ya, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, berjudi, kemudian juga menipu dan sebagainya juga nggak bisa. Ya, oke, itu jadi konsep barang ekonomi dalam pandangan kapitalis jauh, dalam arti Islam ada tambahan lagi, apakah barang itu berbahaya atau tidak, halal atau haram. Jadi kalau kita sekarang lihat bisnis ekstasi itu kan dalam pandangan mereka ya coba kita lihat, ya, dianggap sebagai aktivitas ekonomi, ya. Padahal itu satu hal yang berbahaya bagi kesehatan dan masyarakat, ya. Nah, kemudian yang kedua dari nilai barang sendiri, ya, utility value, ya. Kalau kita menganggap bahwa eh, ya katakanlah kadang nilai guna itu kan ada sisi apa ya, ya kalaupun dia makin bertambah dengan nilai harganya gitu ya, biasanya kan, atau nilai kepuasan ini ya tadi biasanya ini hukum Gosen gitu ya. Semakin orang menikmati terus meningkat nilainya, kemudian pada titik puncak kemudian dia turun, ya, dari kepuasan, ya. Dari Gosen ya, mungkin Anda dapat waktu SMA. Atau ini kekuatan nilai tukar barang lain dan barang kekuatan tukar barang yang terkait dengan barang lain. Ya, disitulah kemudian disebut dengan nilai tukar. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa nilai guna itu tidak berdasarkan pada gunaan terakhir benda, namun ketersediaan barang di pasar, ya. Jadi kita melihat bahwa apa istilahnya harga barang dan sebagainya pun, ya, kalau kita perhatikan di situ terkadang harga itu kan disebabkan karena demand dan supply kan, gitu ya. Ada di pasar atau tidak. Ya, seperti kemarin apa tuh, cabai mahal, ya, kata alasannya musim apa tuh, tidak musimnya, ya, atau mungkin cuaca dan sebagainya, ya. Ya, tentu mahalnya cabai itu kan tidak berarti naiknya nilai nilai apa, nilai barangnya sebetulnya. Ya, namanya cabai pedas segitu aja kan, bukan makin mahal makin pedas kan, tidak, tapi lebih kepada barang itu tersedia atau tidak, ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana kesempurnaan dalam pertukaran itu kalau ada alat tukar, ya. Kita akan bahas khusus berkaitan dengan alat tukar itu berkaitan dengan masalah uang. Nah, uang sekarang ini kan uang fiat money, bukan uang yang didasarkan pada emas dan perak. Jadi tidak ada backup-nya. Itu yang membedakan dalam sistem Islam yang harus didasarkan pada emas dan perak. Ini kita bahas setelah UTS kalau tidak salah. Ya. Nah, kemudian harga merupakan penisbatan pertukaran barang dan jasa dengan uang, ya. Ini kan teorinya seperti itu. Maka berlaku hukum permintaan dan penawaran di pasar yang dipengaruhi, ya. Makanya yang jadikan patokan itu kan harga, ya. P kemudian Q kan gitu ya. Kalau harga naik, permintaan turun, ceteris paribus, ya. Harga apa? Ya, misalkan dari sisi produksi dan konsumsi juga, ya. Ya, misalkan produksi lebih sedikit, ya, karena ini dari sisi supply, ya. Kemudian sisi demand, ya, itu juga akan mempengaruhi harga, ya. Termasuk harga pun mengatur dalam penentuan distribusi kekayaan. Artinya ya kekayaan itu kan didasarkan pada harga, ya, nilainya gitu. Ya, dia punya kekayaan tanah sekian hektar, ya dihargakan berapa tuh, berapa miliar. Dia punya kendaraan berapa, ya. Itu pun sama, ya, ditentukan dengan harga price itu, dengan rupiah misalkan berapa mobil kalau dirupiahkan, berapa kemudian punya deposito dirupiahkan, berapa punya emas kemudian itu dirupiahkan.
Jadi kalau sekarang istilahnya pejabat itu harus lapor ke KPK ya tentang kekayaan pejabat negara. Ya, jadi setiap naik itu biasanya ada kenaikan itu ya kenaikan harga emasnya yang naik kah atau kemudian harga tanah ya. Kalau harga kendaraan biasanya makin lama bukan makin naik, makin turun ya. Beda dengan harga tanah yang makin lama makin mahal gitu. Nah, sehingga dalam koreksi sistem ekonomi Islam, saudara, ya, bahwa perubahan harga tidak membawa konsekuensi pada perubahan exchange value-nya. Ya, artinya bahwa harga hanya merupakan nilai barang yang terkait dengan satuan uang saja. Kemudian yang kedua, kapitalis memandang kebutuhan manusia terbatas pada materi, ya. Ya, ini artinya terkadang kebutuhan akan nilai spiritual. Ya, makanya tidak heran, ya, mereka percaya Tuhan tapi tidak menjadi aturan Tuhannya sebagai aturan kehidupan. Itu kan yang disebut dengan dalam Islam sekularisme, ya. Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dan kehidupan itu sudah kita bahas juga kenapa itu muncul pada masa kegelapan Eropa Barat ya dengan industrinya gitu ya. Ini asas sekuler tadi ya. Ya, jadi bagaimana moral ya. Ya sekarang di barat ya hal yang biasa misalkan free sex gitu ya. Maka tidak heran kalau kemudian tingkat istilahnya AIDS ya atau kemudian HIV dan sebagainya tinggi di sana. Ya. Kemudian kapitalis fokus pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya kolektif tadi, bukan pada individu-individu. Ya, ya karena tadi melihatnya secara kolektif dan kebutuhan manusia kebutuhan primer manusia itu yang dikatakan statis, padahal kita adalah yang berkembang itu adalah kebutuhan sekundernya. Ya. Jadi artinya tadi ya kebutuhan itu given, tapi bahwa keinginan itulah yang kemudian akan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Ya, tersier itu bisa kalau kita katakan sebagai barang-barang mewah gitu ya. Mewah itu ya mungkin ya sekarang juga kemewahan kadang bingung mengukurnya ya. Apakah punya mobil itu sebagai kebutuhan barang mewah? Ya sekarang orang-orang udah banyak punya mobil, walaupun di Jakarta ada yang punya mobil tapi nggak punya tempat parkirnya gitu ya. Ya, ya kemarin ada liputan tuh di Kompas TV kalau tidak salah ya, di mana Perda Pemprov Jakarta akan memberikan denda 500.000 kepada kendaraan yang parkir sembarangan yang tidak diatur tidak punya garasi. Itu banyak sekarang di Jakarta. Jadi katakan memang sejahtera mereka, ada peningkatan, tapi kendaraan yang mereka beli dengan rumah yang mereka ada di gang-gang gitu, mereka nggak punya parkirnya, jadi itu bikin macet ya. Atau yang kedua ya kasus misalnya kebakaran, mobil pemadam nggak bisa masuk karena terhalang oleh kendaraan-kendaraan parkir di situ. Nah itu satu contoh yang kemarin saya lihat di televisi lah gitu. Baik, itu barangkali secara singkat kritik ya terhadap sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian kita masuk pada sistem ekonomi sosialis. Sebetulnya ini adalah materi juga yang sudah pernah Anda dapatkan di mata kuliah sistem ekonomi ya. Tapi ini lebih kepada ya betul sistem ekonomi ya. Atau dulu di angkatan sebelum itu sejarah pemikiran ekonomi ya. Nah, kalau kita bicara tentang sistem ekonomi sosialis ini kan merupakan antitesis. Makanya Karl Marx, Lenin, Engels itu kan adalah murid-muridnya David Ricardo ya. Jadi sama saja mengadopsi teori ekonomi kapitalis, hanya melihat dari sisi bahwa dengan adanya revolusi industri ya memunculkan para kaum borjuis ya. Sehingga mereka memandang bahwa sistem kapitalis itu kan lebih mementingkan individu ya dan mengabaikan masalah buruh terutama mereka sebagai kaum proletar. Makanya ini yang muncul itu adalah mewujudkan kesamaan equity secara real. Namanya kebutuhan itu kan sama, orang makan sama makan, ya. Maka itulah yang kemudian diatur oleh mereka. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang buruh maupun yang majikan, ya pasti sama. Ya, maka harus sama rata sama rasa. Nah ini pemikiran mereka di sini, ya. Karena menganggap kebutuhan manusia itu sama, maka tidak memandang strata, ya. Padahal kapitalis menjadikan gap yang sangat lebar antara kapitalis dan antara yang kaum borjuis dengan kaum proletar. Nah, sehingga untuk mewujudkan kesamaan ini harus menghapuskan kepemilikan individu. Nggak boleh, ya. Kalau kapitalis kan mengedepankan ya kebebasan akan kepemilikan, justru dalam sistem sosialis
menghilangkan atau sebagian mengurangi ya, walaupun tidak sama sekali kemudian mengurangi sebagian. Dan negara punya peran dalam mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Ya, makanya inilah yang kalau kita lihat tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, kalau saya lihat di sini ya, Karl Marx ini ya David Ricardo, padahal dia teorinya ini ya mewujud kesamaan masyarakat dengan cara perjuangan kelas ya, struggle itu di mana kaum burjus itu dengan kelompok proletar dalam sampai sistem kepemilikan dalam produksi itu harus seimbang. Jadi artinya Pak, kepemilikan menjadi kepemilikan bersama. Ya, tidak boleh ada individu atau praktek atau produksi itu nggak boleh. Kalau punya rumah boleh, tapi rumah itu dikoskan, dikomersilkan nggak boleh. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya meningkatkan kekayaan dan sebagainya itu kemudian dilarang. Nah, inilah yang saya katakan ya, penghapusan kepemilikan secara total maupun parsial ini dengan cara perampasan bukan pembatasan ya, seperti melarang memiliki sebagian harta, tanah dan sebagainya karena itu bisa meningkatkan sarana dan alat persoalan produksi ini kemudian nggak boleh. Ya. Nah, kerusakan dalam sistem ekonomi sosialis ini karena apa? Tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, dalam Islam kan waktu yang pertemuan kedua kalau tidak salah, potensi manusia itu ada ghorizatul baqa. Manusia ingin eksis, itu fitrah manusia. Ya. Makanya orang ingin pengen kaya itu fitrahnya. Maka dalam Islam tidak melarang orang kaya, tapi Islam akan mempertanyakan dari mana kekayaannya dan untuk apa harta itu kemudian dibelanjakan. Itu saja sebetulnya pertanggungjawabannya. Ya. Nah, ketika ini disamaratakan, seorang profesor sama dengan seorang guru, ya, karena dianggapnya sama makannya semuanya itu, ya ini kan nggak akan, ya bukan keadilan sebetulnya. Ya, jangan jauh-jauh lah misalnya Anda lulus S1 bisa makan dan lulusan SD mau nggak kira-kira? Kan nggak kan? Ya karena kita sudah berjuang, sudah berupaya ya, dan produktivitas kita lebih tinggi dibandingkan, mohon maaf, lulusan SD gitu. Maka nggak bisa disamaratakan dengan asumsi kebutuhan makannya sama kita kan, dengan yang lulusan SD katanya. Ya eksistensi kita juga apa namanya tidak terima begitu ya. Nah ini yang ada dalam sistem sosialis. Ya. Dan hingga penghapusan kepemilikan baik penghapusan total maupun parsial ini tentu bertentangan dengan manusia ya. Kemudian dalam mengatur produksi dan distribusi yang secara kolektif ini pun menimbulkan artinya terjadi apa ya istilahnya kezoliman ya. Makanya tidak heran di negeri-negeri sosialis ya, nggak itu di Eropa Timur, kemudian di Amerika Latin ini kan kehidupannya agak agak tertekan ya. Ya karena penguasanya yang diktator ya. Ya kita tahu kan di Polandia, Yugoslavia dan sebagainya. Ya, jadi banyak orang yang kemudian mencari suaka politik. Coba kalau lihat film-film itu ya, termasuk ada satu contoh petenis dunia Amerika yang dulu dari Cekoslovakia ya, Martina Navratilova, mungkin Anda nggak pernah mendengar itu. Tapi saya ingat betul ya, dulu adalah orang Ceko ya. Karena merasa tidak dihargai, dia hijrah ke Amerika dan jadilah petenis dunia. Ya, itu contoh karena mereka tidak dihargai di negerinya. Nah, kita kembali bagaimana sistem Islam. Ya, ini nanti akan dibahas secara rinci sebetulnya. Hanya kita melihat bahwa bagaimana pilar ekonomi Islam itu dalam masalah kepemilikan, ya, mana kepemilikan individu, milkiyatul fardiyah, milkiyatul ammah, milkiyatul daulah. Ini jadi sistem-sistem yang ada secara khusus. Ya, kepemilikan juga dalam pengelolaannya. Dengan kepemilikan tadi kan ada yang dimanfaatkan dan ada yang dikembangkan. Ya. Nah, dikembangkan ini dalam sistem perdagangan, industri, nanti dalam sirka-sirka kerjasama, ya itu akan diatur, termasuk dalam hukum pertanian. Satu contoh yang menarik ya, dalam Islam itu tidak boleh dalam tanah pertanian itu menganggur lebih dari 3 tahun. Ya, akan diambil negara, akan diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Luar biasa. Dalam sistem agraria kita kan tidak seperti itu. Ya, jadi ini jelas sekali seperti tadi ya. Nanti kita akan bahas untuk lahan pertanian. Ya. Nah, demikian juga dari distribusi ya, adanya peran zakat ya, Baitul Mal dan sebagainya juga di sini. Nah, sehingga kalau kita melihat dari sisi ini Saudara bahwa dalam masalah pengelolaan kepemilikan ini ya tadi sudah katakan individu, kepemilikan umum dan sebagainya nanti kita bahas juga tentang ya misal contoh yang sekarang itu adalah katakanlah energi ya, itu masuk dalam kepemilikan umum yang memiliki deposit dalam pandangan Islam ini adalah milik umat. Ya, tidak boleh dimiliki individu, ya, tidak boleh dimiliki oleh swasta dan tidak boleh dimiliki oleh asing. Itu luar biasa. Jadi artinya kita sebetulnya akan
mampu membiayai, ya tidak pakai hutang dan sebagainya, kalau dalam sistem pengelolaan kepemilikan ini betul-betul sesuai dengan amanah Islam. Ya. Habis ya rupanya. Oh ini. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan paling tidak memberikan gambaran. Ya, kalau untuk Islam nanti akan panjang, istilahnya penjelasannya. Ya, ini hanya konsep awal. Nanti di breakdown lagi ya, konsep pemilihan individu, umum dan negara seperti apa sehingga kita paham betul dalam pengelolaan seperti apa yang kemudian Islam mengatur dalam hal ini. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri saja dengan sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.